Ya, Oke ya, jadi hari ini agenda sidang. agenda pemeriksaan saksi dari penggugat dari kita. Kita sudah hadirkan saksi 3 orang. Pada intinya saksi ini semua yang pertama itu mereka menjelaskan kekecewaan besar atas tindakan Kajari Bogor, yang mana tanggal 25 itu Kajari itu mengundang 3 paguyuban untuk menentukan siapa penerima restitusi. Itu jelas di undangannya, dan saksi itu pun tadi melihat undangan itu, memang benar itu undangan itu. Tapi yang anehnya menjadi pertanyaan, tanggal 1 September 2025 tahun yang sama itu Kajari Bogor itu sudah menyuratin Kejaksaan Tinggi Bandung, menunjuk P3SB tergugat tempat sebagai penerima. Artinya undangan itu kan aneh. 25 diundang untuk menentukan, sementara tanggal 1 sudah ditentukan. Artinya undangan itu bisa dibilang kan hanya kamuflase ya, rekayasa ya, seperti itu. Formalitas. Ya, formalitas sampai formalitas. Ya, itu satu. Yang kedua, saksi pun jelas kok mengatakan bahwa saksi itu tidak pernah memberikan surat kuasa. Ya, surat kuasa terhadap P3SB. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, P3SB itu setelah adanya penunjukan itu mengeluarkan surat edaran ataupun undangan untuk mengajak bergabung. Ya. Pertanyaan di sini juga, jadi kalau bohong itu pasti ada jalannya, Tuhan kasih tunjuk. Ya. Dia itu di undangan itu kan jelas mengajak untuk bergabung kepada P3SB sebagai penerima. Sedangkan pasal 7 aktenya dia itu jelas mengatasnamakan mewakili korban KSB Sejahtera Bersama. Bahkan yang anehnya mewakili laporan polisi. Loh, kami 3 itu kuasa hukum yang duduk di depan itu 3 orang itu kan koordinator laporan polisi. Ya, nggak pernah kami memberikan apapun ke dia, tapi boleh mengatasnamakan di akta. Ya, ini kan aneh. Ya, jadi ini hal yang kita mengharapkan masih ada keadilan di negara Republik Indonesia ini. Ya. Dengan bobroknya sistem peradilan ini. Kalau sistem peradilan, saya lihat mereka itu sudah jalankan apa isi putusan. Cuman kan aneh, kalau bahasanya itu tidak disita, loh kenapa itu menjadi barang bukti dalam proses persidangan? Ya. Jadi satu yang kami minta kepada Jaksa Agung, ya di sini harap ini menjadi pegangan betul. Pak Jaksa Agung periksa itu Kajari Bogor sama Kasipidum yang terlibat dalam perkara ini. Kemana barang itu semua? Right. 47 tanah dan bangunan, 17 kendaraan itu kemana semua? Tolong Pak Jaksa Agung ini betul-betul diselidikin. Kasihan ini pada korban ini semua. Ada yang sudah menjual rumahnya, ada yang meninggal, ada yang sakit, nggak bisa diobatin. Tapi kalau seperti ini ceritanya, ya, kalau seperti ini cerita kejadian yang dialami ini, nggak tahu miris seperti apa. Itu yang hal-hal yang ini. Masalah undangan, ya, jadi jangan bermasalah undangan. Masalah undangan itu memang di situ tidak ada nama PSBI. Tapi jangan salah, ada di situ sebelum tercipta PSBI ini itu ada paguyuban, koalisi semua yang ditandatangani semua itu ada, dan itu sudah diaktakan. Namun ketika mengurus AUnya itu tidak bisa keluar AUnya, sehingga dibuatlah itu koalisi itu, ya PSBI. Tapi dalam beberapa kali undangan, di undangan itu selalu berbunyi koalisi, ya koalisi, ya karena merasa dari koalisi itu adalah PSBI, yang hadir PSBI, dan tidak ada penolakan dari kejaksaan. Jadi jangan mereka mempermasalahkan itu. Sementara dalam setiap pertemuan itu tidak pernah mereka ada penolakan dan mengatasnamakan PSBI, dan tidak ada penolakan. Kenapa ini mencari dalil-dalil yang ini? Kita kan bukan mau mencari-cari celah untuk memenangkan apa yang sudah kita buat gitu loh. Tapi ini etika moral. Ya, ini etika moral dalam penegakan hukum. Ya, kalau seperti ini sangat ironis. Ya, jadi kita mengharapkan Jaksa Agung tegas dalam menangani perkara Koperasi Sejahtera Bersama yang telah inkrah. Di mana barang bukti itu semua? Pecat semua itu orang yang ketahuan mencuri ataupun menghilangkan barang bukti di persidangan adanya putusan pengadilan.
Ya. Oke, Bang, berarti mungkin buat clearnya aja bahwa para korban koperasi apa nih Pak namanya Pak? Koperasi Sejahtera Bersama Itu menggugat Jaksa Agung, Jaksa Agung satu, Kejaksaan Tinggi Bogor, Bandung, Kajari Bogor, kepolisian, sama orang yang ditunjuk, paguyuban yang ditunjuk. Oke, kasusnya karena Ya, yang pertama kasusnya Pak, penunjukan P3SB itu penuh rekayasa. Kenapa saya bilang penuh rekayasa? Tanggal 1 September dia menyuratin Kajati Bandung sudah menunjuk P3SB itu sebagai penerima restitusi. Sementara 25 September masih mengundang tiga paguyuban itu untuk menentukan. Apa bukan seperti rekayasa, seperti itu namanya, sandiwara? Oke. Apakah di pemain sinetron itu saya nggak tahu. Apa yang diperjuangkan sekarang ini adalah aset. Itu hal yang pertama kita buat. Tapi sebenarnya yang perlu kita perjuangkan adalah di mana aset ini semua. Karena kalau hanya 2-3 biji yang diberikan, aset itu yang disita diberikan kepada korban, mau siapapun itu yang diberikan itu tidak cukup untuk mengcover 899 miliar. Kerugian. Iya. Kerugian para korban ya. Kerugian para korban ini 899 miliar. Tapi kalau dikalkulasikan semua sebenarnya tanah dan bangunan 48 dan rumah itu sangat mencukupi untuk mengembalikan uang mereka. Oke. Data dari para ibu-ibu bapak-bapak ini ada berapa bangunan yang harusnya disita jam 47 bangunan disita, 17 kendaraan mobil. Oke. Sementara yang diakui yang disita oleh kejaksaan hanya Ya sesuai dengan keterangan saksi tadi itu yang diserahkan di situ hanya uang tas 12 sama kondotel. kondotel hanya itu ya. Kondotel hanya itu. Sisanya yang dipertanyakan. Nggak tahu kemana. Bahkan ada indikasi dugaan penggelapan barang bukti. Kenapa saya bilang indikasi penggelapan barang bukti? Di Jogja itu ada 2 ruko barang bukti yang ada di putusan itu sudah terjual. Itu sudah terjual. Aneh kan? Ya. Putusan itu tidak dijual, terus kondotel juga sama. Dalam kondotel kan ada juga proses ini kan ada tidak serta-merta. Jadi menjadi pertanyaan begini satu, yang aneh saya lihat tadi di persidangan itu. Ketika ada pertemuan tanggal 25 September itu, kenapa ada di situ orang yang mau buyback kondotel? Sementara itu kan harus melalui proses lelang dong. Iya, betul. Ya, terlalu kasar ini sandiwara ini gitu. Oke. Di situ sudah ada orang yang mau buyback kondotel. Kan harus proses lelang dulu. Betul. Kalaupun mau seperti itu, ikuti dong jalur dong, patuh dengan aturan main gitu. Tapi ini tidak. Disinyalir ada oknum dari kejaksaan dan polisi yang bermain di situ. Ya, siapa ini sebenarnya, kejaksaan atau polisi ini? Tapi kalau saya bilang, kalau saya kan membaca putusan, bukan membaca katanya. Membaca putusan itu jelas di putusan semua. Berarti kejaksaan dong. Ya. Ketika itu P21, harusnya kan itu sudah lengkap semua, sudah di polis lain semua. Baru naik perkara, kan itu. Oke. Terus kerugian dari para korban ini ada berapa ratus miliar? Kerugian korban ini bervariasi. Ada yang 5 miliar, ada yang totalnya itu semua 899. Total yang ada dalam putusan ya. Dalam LP. 899 miliar. Ya, itu yang ada dalam laporan polisi itu yang terverifikasi di putusan. Oke. Ya, kurang lebihnya segitu. Ada berapa anggota sih sebenarnya? Anggotanya itu yang jelas kalau totalnya itu kan 2.360. 2356 ya. 2356. Tapi yang tidak setuju dengan tindakan Kejaksaan Agung ini lebih daripada 80%. 80%. Iya. Ini keanggotaannya nasional, Pak, dari berbagai daerah atau Iya, hanya ada di Jogja, ada Surabaya, semua daerah yang ada cabangnya KSB dulu. Oke. Oke, sudah sejak kapan artinya muncul dugaan kecurangan Ini atau apa? sudah 5 tahun lebih. 4 tahun ya, 4 tahun, 5 5 tahun lebih. 5 tahun ya. Sebenarnya begini, pada intinya memang begini. Orang ini kan, korban ini kan mengharapkan uang mereka kembali. Kalaupun tidak bisa kembali, ya yang layak lah. Jadi bukan sekedar penunjukan sebenarnya yang yang menjadi tolak ukur dalam sini, tapi aset sitaan itu kenapa tidak disita semua? Supaya bisa terkembali dana-dana korban-korban ini, gitu loh. Itu aja intinya sebenarnya. Oke. Pak, selain menggugat ke PN Jakarta Selatan ini, langkah apa lagi akan ditempuh?
oleh tim kuasa hukum. Sebenarnya kalau korban ini sebenarnya kalau bisa kita menyuratin Tuhan, ada alamatnya, kita suratin Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa kita percaya. Ya kalau seperti ini enggak, coba siapa yang bisa kita percaya seperti ini? Pengadilan sebagai pemutus sudah diputus, tapi sebagai eksekutor atas putusan tidak bisa. Itu siapa? Ya kan? Jadi ya berdoa. Ya, mereka ini yakin apapun agamanya berdoa, Tuhan tidak akan tidur, pasti mendengar. Tidak sekarang, bulan depan, tahun depan, tapi pasti terjadi. Amin. Apakah ada rencana akan menemui Jaksa Agung terus kemudian cek ke Pak Prabowo? Sebelum ini Kelar. bergulir ke Mahkamah Agung, kita sudah menyuratin Jaksa Agung, semua lah petinggi-petinggi kita ke Jaksa Agung. Nah, sekarang kita lagi meminta untuk rapat dengar pendapat ke DPR. Kita sudah masukin surat. Sudah, oke. Rencananya kapan? Belum ada jawaban. belum Saya ada akan jawaban. follow up lagi. Oke, siap. Ada lagi mau disampaikan, Ibu, Bapak? Saya rasa Cukup, ya? seperti itu. Cuman itu tadi mohon digarisbesarkan, tolong Pak Jaksa Agung, korban koperasi antar bersama yang sudah terdaftar nama dalam putusan itu dibantu. Haknya mereka itu sesuai putusan itu hilang semua. Ya. Oke. Agenda sidang berikutnya tanggal Agenda berapa? sidang berikutnya itu tanggal 13 dengan 5 saksi lagi dari penggugat. Dari penggugat ya. Oke. Terima kasih banyak. Oke.